ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu Azhara yang saya hormati, Habib Abdurrahman Al-Mustawa dan beserta istri yang kami hormati, dan juga ibu-ibu yang datang semua pada hari ini di rumah Datin Mia Sohibul Bait kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam majelis taklim Azhara. Semoga hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah, yaitu adab menuntut ilmu, meraih berkah ilmu, daripada Habib Abdurrahman Al-Mustawa. Habib, kami persilahkan waktunya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Datin Mia bersama keluarga yang telah membuka rumahnya untuk kita menuntut ilmu di sini, untuk sama-sama berkumpul di Majlis Ta'lim Az-Zahra. Majlis Ta'lim Az-Zahra bersama, Masya Allah, saudara-saudara kita, puan-puan, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat nikmat untuk menuntut ilmu, karena kita tahu bahwasanya ilmu sangat mulia sekali. Bahkan ilmu itu termasuk amal ibadah kita. Orang menuntut ilmu sama dengan dia beribadah. Bahkan afdolnya ibadah adalah menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Sahibus Sofwati Zubat, al-ilmu asna sairil a'mali fahuwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah amal yang paling afdal. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita bersedekah, ini semua amal kan? Amal ibadah. Nah, ilmu pun juga amal ibadah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Nabi SAW tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Dari harta maksudnya. Betul, Rasulullah SAW ada beberapa harta warisan yang ditinggalkan. Tapi itu berbentuk tanah ya. Namanya tanah fadak. Nah, tanah fadak ini pernah Sayyidah Fatimah Zahra ketika
Rasulullah meninggal, kemudian yang menjadi pengganti Rasulullah, jadi Amirul Mukminin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Fatimah datang. Minta, wahai Abu Bakar, saya mau minta warisan dari ayah saya. Saya sebagai anak, saya berhak mendapatkan warisan ayah saya. Apa itu? Tanah Fadak. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tak boleh. Rasulullah pernah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Wa innama ma warathna sadaqah. Kita para nabi tidak meninggalkan warisan. Semua yang kami tinggalkan semua menjadi sedekah untuk umat. So jadi nabi tidak meninggalkan harta benda atau apapun, tapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Ya, jadi ilmu adalah warisannya nabi. Siapa yang mengambil ilmu, berarti dia mengambil warisan para nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena dia mengambil ilmu yang terbanyak. Ya, dia penjambung lisan Rasulullah SAW. Sekarang para nabi sudah tak ada lagi. Ya, ada satu orang dia mencari agama gitu. Dia cari agama, dia berpindah-pindah agama, mencari kebenaran dari Kristen, Hindu, Buddha, dicari semua. Dia pernah coba semua. Sampai akhirnya dia kenal Islam. Dia kenal Islam, dia masuk Islam. Lepas itu dia tanya sama satu ustadz, ya ustadz, para nabi, dulu ada para nabi yang menyebarkan Islam, yang berdakwah, mengajak orang ke Islam. Kita sekarang ini tak ada nabi lagi. Bagaimana mungkin orang bisa kenal dengan Islam, bisa masuk Islam? Maka ustadz itu cakap, memang nabi tak ada, tapi tugas para nabi sampai yaumul kiamah akan ada yang meneruskan. Siapa itu? Para ulama. Siapa itu? Para ulama. Jadi ulama adalah penerus nabi dalam arti menjelaskan kepada umat tentang Islam, mengajak mereka mengenalkan Islam dengan Islam yang sebenar, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ya, sejak diangkat menjadi Nabi sampai meninggal, beliau berdakwah untuk mengajarkan orang untuk masuk Islam, ya. Dengan apa? Dengan mau'idhatul hasanah. Dengan ilmu. Mengenalkan mereka dengan ilmu. Bukan dengan pedang. Tapi Rasulullah ada peperangan, betul. Selama hidupnya Rasulullah tidak ada satu kali pun Rasulullah pernah membunuh orang kafir. Nggak. Satu kali. Pernah ada riwayat Rasulullah membunuh orang kafir? Nggak ada. Dalam semua, mau perang, mau apa. Dalam perang aja nggak pernah, apalagi di luar perang. Ada Rasulullah membunuh satu orang kafir? Tidak ada satu pun. Ada dulu satu orang pernah Rasulullah beradu pedang dengan Rasulullah, kemudian terkena sedikit di tangannya. Terkena sedikit, dia lari ketakutan, dia bergantungan di Ka'bah. Dia nangis-nangis, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad telah membunuh aku, Muhammad telah membunuh aku. Abu Jahal, Abu Lahab semua tahu. Apa kamu nih? Kamu kena sedikit dia. Takkanlah kamu akan mati. Katanya, tak, saya pasti mati. Saya telah dibunuh oleh Muhammad. Karena dia takutnya. Ya, karena apa? Karena Oke, boleh ya? Ini kita bahas masalah ilmu. Ya, tapi nanti dulu kita ada awal cerita tentang ilmu dulu ya. Ada yang penting yang kita boleh bincang. Nah, kemudian saya lanjut boleh? Oke. Kemudian dia tidak dibunuh oleh Rasulullah, tapi dia akhirnya mati juga. Karena dia percaya, walaupun dia tidak beriman, tapi orang-orang kufar itu semua percaya sama Rasulullah. Karena Rasulullah sejak kecil, ya, sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi, tidak pernah berbohong. Sampai diberi gelar Al-Amin. Siapa yang ngasih gelar Al-Amin ini? Orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman sama Rasulullah. Ngasih gelar Al-Amin. Maka itu Rasulullah pernah, aku yang akan membunuh kamu. Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Nah, dia terkena sedikit ketakutan sampai akhirnya dia meninggal. Jadi tidak pernah. Juga Rasulullah SAW tidak pernah berperang dan para sahabatnya.
Memerangi tidak pernah. Memaksa orang untuk masuk Islam tidak pernah. Karena Rasulullah mengatakan, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasul. Aku diperintah untuk uqatil, bukan aktul. Kalau bahasa Arab kita kena pandai. Sebagian orang salah memahami ayat ini. Aku diperintah untuk membunuh orang sampai dia mengatakan syahadat. Kalau nggak mau mengatakan syahadat, bunuh. Bukan, tapi uqatil. Makna uqatil adalah melawan ketika dia diserang. Itu uqatil. Jadi Rasulullah tidak pernah perang duluan, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Rasulullah dan para sahabat ketika dia diserang, dia membela diri. Itu karena uqatil adalah makna dari saling berlawan gitu. Jadi ketika dia diserang, berserang. So jadi salah orang yang mengatakan umat Islam ini menyebar dengan pedang. Rasulullah berdakwahnya dengan pedangnya, salah. Ya. Tapi Rasulullah berdakwah dengan akhlak yang indah, dengan mau'idhah al-hasanah. Ya. Seperti contohnya suatu ketika ada satu orang kafir. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Rasulullah istirahat di bawah pokok. Rehat, sahabat-sahabat semua disuruh rehat. Mereka cari tempatnya masing-masing, mereka berehat masing-masing. Pas itu ada dari jauh ada satu orang yang mengintai Nabi. Dia datang mau mencari ketika Rasulullah lengah, Rasulullah tidur, mau dibunuhnya. Tapi Rasulullah dijaga oleh Allah. Ketika itu Rasulullah sudah beristirahat, datang orang kafir ini, namanya adalah Du'thur. Namanya adalah Du'thur. Diambil pedangnya, ditaruh di lehernya Rasulullah. Rasulullah sedang beristirahat, ditaruh di pedangnya Rasulullah. Rasulullah bangun, dia cakap, man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menghalangimu dari aku? Kamu pasti mati, wahai Muhammad. Rasulullah dengan tenang, dengan sabar. Rasulullah cakap, Allah lah yang akan menjagaku. Ketika mendengar kata Allah keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, ini orang Kristen Du'thur tadi tangannya bergetar tangannya. Sampai akhirnya pedangnya terjatuh kan, diambil sama Rasulullah, gantian ditaruh di lehernya juga. Rasulullah cakap, Al-an man yamna'uka minni ya Du'thur. Kalau kamu, siapa yang akan menolongmu dari aku, wahai Du'thur? Kata Du'thur, la ahad, la. Tak ada seorang pun. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Diletakkan pedangnya, pulang. Nggak dibunuh pun, nggak disakiti pun. Padahal ini mau membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak. Pulanglah. Kamu aman. Kamu sekarang selamat, pulanglah ke rumah. Nggak disuruh masuk Islam pun sama dia. Sama Rasulullah paksa masuk Islam pun tidak. Kalau dalam keadaan kayak gini, dia dalam keadaan ketakutan macam ini, kalau Rasulullah mengatakan masuklah Islam, pasti dia masuk Islam kan? Pasti dia bersyahadat karena ketakutan. Rasulullah nggak mau. Karena la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam Islam ini. Kemudian pulanglah Du'thur ini. Macam mana, saudara? Oke? La ikraha fid din. Nah. Okay. Tetap tabayana rusdu minal ghayy. Oke, lanjut lagi. Setelah itu orang ini pulang karena akhlak yang indah seperti ini. Dia masuk Islam karena keinginannya. Dia cakap dengan kaumnya, masuklah ke Islam karena aku baru berjumpa dengan seorang nabi yang halim. Halim ini pemaaf. Lebih daripada pemaaf, halim. Ya, kalau afu, memaaf itu kalau ada anak kecil mendolimi kita mampu untuk membalas, kita maafkan, itu maaf. Tapi kalau kita didolimi sama orang yang lebih kuat daripada kita, jadi kita didolimi sama orang yang lebih besar. Tapi kalau anak kecil kita mampu untuk membalas, tapi kita memaafkan, itu namanya halim. Mampu memaafkan ketika dia mampu untuk membalas, itu halim. Halim. Abdul Halim. Halim. Helmon. Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahasa Indonesia Halim. Pernah dengar orang namanya Abdul Halim nggak?
Halim itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan, Allah mampu untuk menyiksa hamba-hambanya. Mampu nggak Allah mau nyiksa orang kafir, orang yang berdosa banyak maksiat untuk dikekalkan ke dalam neraka? Mampu kan? Dia berbuat maksiat, dia nggak taat sama Allah, Allah masukkan ke neraka, mampu. Tapi Allah punya sifat halim. Dia tidak dikekalkan di neraka, masuklah ke dalam surga. Nah, jadi kita memaafkan ketika kita mampu untuk membalas, itu namanya halim. Tapi kalau kita memaafkan ketika kita tidak mampu untuk membalas, ya namanya maaf. Ghafur pengampun. Ada orang berbuat dosa diampuni. Gitu. Oke, kita kembali kepada pelajaran kita. Kenapa kita cerita seperti ini? Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berdakwah, mengajarkan Islam, pertama dengan kasih sayang, kemudian dengan ilmu. Ilmu dari mana? Dari siapa? Rasulullah pun punya guru. Ya kan? Bukan Rasulullah mengambil asal dari mana? Rasulullah punya guru. Setiap Rasulullah membaca Al-Quran. Untuk apa namanya? Kenapa? Tanya dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasul mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik adab oleh Tuhanku, maka adabku, akhlakku menjadi bagus karena mendapat dari gurunya. So jadi Nabi SAW menerima ilmu dari malaikat Jibril. Yang ilmunya Rasul SAW orang yang paling berilmu. Ya, tidak ada satupun manusia yang lebih ilmu daripada Rasulullah SAW. Para nabi itu mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Pernah Rasulullah berdiri di waktu subuh berceramah tentang ilmu sampai duhur. Sholat duhur berceramah lagi sampai asar. Asar sampai maghrib sampai isya. Kemudian Rasulullah tanya, saluni, tanyalah sama aku apa saja. Tidak kalian bertanya, kecuali aku pasti akan jawab. Bahkan tanya nih burung yang terbang, kapan dia jatuh, semua tentang surga, tentang neraka, diceritakan semua sama Rasulullah SAW. Sampai ada yang nanya lagi, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, siapa bapakku? Ada yang, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana bapakku? Dijawab semua, bapak kamu ada yang di dalam neraka, ada yang bapaknya di surga. Yang mengatakan bahwa Rasulullah orang tuanya ada di neraka. Sementara ini pembahasan lain lagi nih. Ini tujuannya. Kalau dibilang betul. Ini pembahasan lain lagi. Kalau ditanya di mana ayahnya Rasulullah dan ibundanya Rasulullah sendiri yang mengatakan wa taqallubuka fis sajidin. Aku melahirkan kamu dari orang-orang yang bersujud, dalam arti semuanya Islam. Ini kena cerita panjang. Nanti kita bikin kelas lagi tentang asal usul Rasulullah SAW. Ada sirah nanti. Bagaimana Rasulullah ada di sulbi Nabiullah Ibrahim. Ketika dibakar Nabiullah Ibrahim, itu Rasulullah ada di dalam sulbinya dan Rasulullah merasa itu. Rasulullah cerita, ada di hadisnya. Boleh dibaca di kitab Sabilul Ibtikar, Fima Yamuru Alal Insan Minal A'mar. Di situ ceritakan bagaimana Rasulullah bercerita, ana dulu ada ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, ana ada di situ dan ana merasa. Ketika Nabiullah Nuh di Bahtera, Nabiullah Rasulullah SAW ada di situ dan diceritakan semua. Nanti itu pembahasan lain. Dan kalau ditanya ayah dan ibu Rasulullah, mereka masuk ke dalam surga. Apa dalil-dalilnya? Banyak sekali dari Al-Quran, dari hadis, dari akal, dan semua nanti insya Allah kita bahas. Ini yang mau kita bahas tentang ilmu. Ya kan? Bagaimana luasnya ilmunya Nabi Muhammad SAW, karena langsung diajarkan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa firman Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ya
Allah tambahkanlah aku ilmu. Nabi Muhammad orang yang paling berilmu, orang yang paling alim, tahu yang akan datang dan yang berlalu, cerita-cerita zaman dulu dan yang akan datang, mukjizat, tahu yang ada di surga, yang ada di neraka, semuanya. Itu pun Allah masih mengatakan, katakan Rabbi zidni ilma. Karena itu semua hanya sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuntut ilmu sekarang di sini adalah kita menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mendapat ilmu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Mereka sistemnya talaki. Talaki itu macam ini. Ya, bukan baca kitab. Di laptop pakai apa namanya Maktabah Syamilah atau Syekh Google, ya. Atau ngambil dari apa library, dari maktabah, baca kitab ilmu banyak, betul. Silahkan baca yang banyak. Tapi untuk ilmu agama kita perlu talak. Karena ulama mengatakan man kana syekhuhu kutubuh maka fa akhtauhu aktsar min shawabi. Wa syekhuhu syaitan. Dan siapa yang menjadikan gurunya adalah kitab, maka salahnya lebih banyak daripada betulnya. Dan maka gurunya adalah syaitan. Karena ilmu agama diperlukan adalah talaki. Talaki, saya mengatakan seperti ini, saya berbicara, saya menyampaikan ilmu karena saya ada guru. Guru ada gurunya lagi. Guru ada gurunya lagi. Ada gurunya lagi. Kita tahu sampai silsilah guru ini sampai kepada para tabi'in. Sampai kepada Nabi Muhammad, para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengambil dari malaikat Jibril langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lau salaku kulla tariqin ghairu tariqika ya Muhammad ma wasalu. Wahai Muhammad, kalau mereka berjalan, mereka masuk untuk sampai kepadaku, tapi tidak melewati pintumu, wahai Muhammad, mereka tak akan pernah sampai. Lau dakhalu kulla babin ghairu babika ya Muhammad ma dakhalu. Kalau mereka mau masuk, mau melewati pintu sampai kepada Allah, tapi tidak melewati pintunya Nabi Muhammad SAW, mereka tak akan boleh masuk. Maka itu nanti sebagian diriwayatkan, dikatakan bahwasanya di kubur kita ditanya nanti, man syekhu? Siapa gurumu? Karena sanad ini penting. Dalam mengambil ilmu kita perlu seorang guru untuk kita, karena kita baca, terkadang kita tak paham. Ya, terkadang betul maksudnya yang kita baca ini betul, tapi pemahaman yang ada di situ berbeda, seperti Al-Quran. Apalagi Al-Quran tafsirnya sangat luas sekali. Kalau kita baca Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, haram, dosa. Rasulullah mengatakan man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, maka siap-siaplah dia tempatnya di neraka. Nah, jadi kalau ditanya pun menurut saya, itu juga jangan, bukan menurut saya, ya kan? Ini menurut kitab, menurut Al-Quran, menurut sunnah, menurut silsilah dari guru ke guru. Sekarang kita tahu bahwasanya pertama, ilmu itu sangat istimewa sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kharaja, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya keluar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Kita semua tadi keluar dari rumah, tujuannya ke sini apa? Sarapan pagi? Mau makan siang? Atau kita mau menuntut ilmu? Macam mana? Semua. Mau makan siang pun, mau makan pagi pun, sarapan pun boleh, karena makanannya memang enak. Oke. Kita keluar tadi tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang keluar memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita insya Allah dengan keluar ini, kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Alhamdulillah. Malaikat sekarang meletakkan sayapnya. Untuk apa? Ridho dengan kita, apa yang kita berbuat. Apapun yang kita berbuat.
Dapat juga. Oh, yang online pun dapat juga. Ya. Karena sekarang sedang PKP kan. Oh. Ayumi. Ajar dari YouTube, insya Allah dapat juga. Kita dapat. Ya. Betul. Jadi maaf, sebelum saya lanjutkan, puan-puan semua. Kita ini saya dibagi tajuk tentang menuntut ilmu dan barokah menuntut ilmu. Sekarang bagaimana saya mau sampai ke situ. Sebelum saya sampai ke situ, saya mau ceritakan tentang fadilah ilmu dulu. Ini ilmu luar biasa nih. Ini yang kita cari bukan hal kecil. Kalau kita sudah tahu tentang fadilahnya menuntut ilmu, baru saya akan kasih. Kan tajuknya tadi apa? Adab kan? Nah, setelah kita tahu bahwasanya ini miliknya Rasulullah, ini ilmunya Allah, ya kan? Baru setelah itu kita tahu keutamaan ilmu, maka kita nggak ambil ini, kita perlu adab. Baru saya akan sampai kepada adab. Jadi kita ada tertib dulu. Nah, saya mau kalian tahu dulu bahwasanya ilmu ini luar biasa. Ilmu ini adalah warisannya Rasulullah. Kita ini menuntut ilmu bukan menuntut hal yang kecil. Karena kalau kita tahu bahwasanya yang kita cari ini hal yang besar, hal yang luar biasa, kita siap berkorban untuk mencari ilmu ini. Maksudnya, kita keluar ke rumah untuk menuntut ilmu. Bahkan anak-anak kita nih, ketika pergi menuntut ilmu, kita sokong. Sebagian ibu-ibu, kan kalau anaknya pergi menuntut ilmu, dia sedih, anakku di rumah aja, itu dikasih makan, disayang-sayang. Itu bukan kasih sayang. Kasih sayang betul, pergilah, tuntutlah ilmu. Jangan pulang kecuali kamu jadi ulama. Kayak ibunya Imam Syafi'i, ya kan? Pernah dengar tuh, ibunya Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i sudah nak pulang, apa dia? Pergi lagi, tuntut ilmu. Demi apa? Demi anaknya menjadi ulama. Kita siap berkorban. Kita siap berkorban, kena jauh, kadang rindu, menahan rindu, tangis. Ya, saya belajar di Sukabumi 9 tahun, nggak jumpa ibu bapak saya cuma sekali saja, jumpa ibu saya, jenguk saya sekali saja. Di Hadramut, di Yaman 5 tahun, tak ada satupun yang jenguk. Sekarang pulang, baru nak jumpa sebentar dengan ibu saya, sudah dikirim ke sini lagi. Tak boleh jumpa lagi. Nah, dalam arti, ibu saya apa cakap? Selama untuk berdakwah, selama untuk ilmu, pergilah. Tak apa-apa. Kita bersabar. Jadi, untuk berkorban demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Yang mau Ana sampaikan, kalau kita tahu apa yang kita cari ini bukan hal kecil, kita mau mencari dunia, kita mau cari uang ringgit lah contohnya. Pagi hari kita keluar, pulang malam, terus bekerja, nyari hanya untuk mendapatkan uang, memperindah rumah kita, memperindah kereta kita. Hati-hati Aisyah, nangis, jatuh. Ibunya jangan dengar dars pendidikan anak. Lanjut lagi. Biasa banyak gerak. Itulah Aisyah tuh. Emaknya sibuk dengerin sampai anaknya jatuh. Kita lanjut ya. Setelah kita tahu bahwasanya yang kita mau memperindah dunia kita, kereta kita, rumah kita, makanan kita perindah. Sedangkan kita tahu ini kita akan tinggal. Betul kita. Adakah yang akan bawa rumahnya untuk dia diperbanyak ekon banknya untuk apa? Untuk nanti perjalanan di sirat nanti. Untuk di mahsyar nanti dia nak jualan baju ke di sana, tak ada yang bagi baju ke. Jadi yang pikir ini orang-orang yang tidak beragama, yang mereka memperbanyak karena mereka berpikir bahkan kalau mati pun hartanya dibawa kan? Ada kan yang mati hartanya emas-emasannya semuanya dibawa untuk perjalanan di akhirat. Kita umat Islam tak ada seperti itu. Kita umat Islam yakin bahwasanya dunia ini sementara. Akan kita tinggal semuanya. Yang akan kita bawa adalah agama kita. Jadi yang kita cari ilmu ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah tahu macam itu, maka takkanlah kita akan mengambil ilmu ini dengan tidur. Mengambil ilmu ini dengan berehat-rehat, dengan bersantai-santai, tapi kita akan mengambil ilmu ini dengan betul-betul. Dari sumbernya yang betul. Kalau kita sudah tahu, maka kita memakai adab dan akhlak untuk mengambil ilmu ini. Karena kita udah tahu, udah cinta dulu. Baru kita pakai adab menuntut
menuntut ilmu. Karena ketika kita mau mendapatkan ilmu yang manfaat, maka kita lihat dulu bagaimana kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu dengan adab, dengan akhlak, maka ilmu akan bermanfaat. Karena ilmu banyak, tapi kalau nggak manfaat, Rasulullah pernah berlindung ya. Doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat. Kita berlindung dari ilmu yang enggak manfaat. Karena ketika orang menuntut ilmu, tapi ilmu itu tidak bermanfaat, maka ilmu ini akan menjadi beban bagi kita di hari kiamat nanti. Orang kalau nggak tahu, orang bodoh, dia berpuasa contohnya, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian puasanya batal ketak. Dia tak tahu. Dia nggak tahu hukumnya. Maka puasanya nggak batal. Ya, atau dia berbuat maksiat, dia berbuat judi contohnya. Atau dia minum khamr. Tapi dia nggak tahu kalau khamr ini haram. Karena dia nggak ada ilmunya. Nanti yaumul kiamat dia jumpa sama Allah, kamu minum khamr, kamu disiksa, kamu masuk neraka, dia akan cakap, ya Allah, saya nggak tahu. Saya tak tahu ilmunya. Dia tak tahu. Tapi ada satu lagi orang yang berilmu, orang yang alim, tapi dia sama-sama berbuat dosa. Ketika dia masuk dalam neraka, dia bilang, ya Allah, Allah akan katakan, kamu sudah tahu ilmunya, kamu sudah tahu ini haram, tapi kenapa kau lakukan? Maka dosanya lebih lagi. Ya, jadi ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kita bisa tahu ilmu kita manfaat atau tidak, bukan orang lain yang melihat, tapi diri kita sendiri. Jangan pernah kita menunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri sendiri. Ya. Ilmu kita tahu manfaat atau tidak kita lihat. Karena ulama mengatakan ilmu khasyah kullu wa yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Semakin orang itu berilmu, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Tapi kalau dia ilmunya banyak, tapi tidak takut kepada Allah, ilmunya banyak, tapi dia semakin terus berbuat dosa, ilmunya banyak, dia tahu hukum-hukum, tapi dia jauh dari Allah, jauh dari Rasul, maka ilmunya nggak manfaat. Karena ilmu itu adalah takwa. Ilmu itu bukan yang kita pelajari, alif, ba, ta, wala kita baca. Ilmu itu yang ketika kita mendapatkan ilmu, kita takut kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu yang manfaat ini? Ilmu yang manfaat kita dapatkan bagaimana kita mengambilnya. Ketika kita mengambil ilmu, kita ta'zim terhadap ilmu. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan hatinya bertakwa. Ya, contohnya membaca Al-Qur'an, ilmu. Jangan membaca Al-Qur'an tanpa wudu atau membaca Al-Qur'an tanpa memakai kerudung. Boleh tak? Boleh. Orang perempuan baca Al-Qur'an tanpa kerudung boleh? Boleh. Tapi kan kita bicara tentang adab. Masuk surga enggak membaca Al-Qur'an tanpa kerudung? Atau membaca Al-Qur'an terlihat auratnya? Masuk surga enggak? Pahala dapat enggak? Pahala dapat pahala. Tapi kita ketika berbicara tentang adab adalah kedudukan yang tinggi di surga. Orang membaca syahadat, sholat 5 waktu, puasa, masuk surga. Iya kan? Tapi bukan hanya surga yang kita mau. Dikasih di situ, tapi gue minta ke dalam. Bukan hanya makan yang enak di surga, buah-buahannya ada di surga, katanya di surga ada apa? Sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, ya di surga ada bidadari-bidadari cantik. Sungai Khomer pun ada. Apa aja yang kita minta di surga ada, tapi bukan itu semua yang kita mau. Ya. Di dunia banyak makanan, banyak minuman, banyak, udah kenyang-kenyang kita. Apa yang kita harapkan di surga? Sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, laisal kusur wal hubur muradi walakin kashfus sutur. Aku bukan mau mengharapkan nikmatnya surga, kerajaan-kerajaan di surga, makanan-makanan nikmat, bukan. Tapi yang aku mau adalah melihat wajah Allah Subhanahu. Yang aku mau di surga adalah berjiran duduk dengan Nabi Muhammad SAW.
Ya, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. So, jadi bagaimana itu semua kita bisa dapat? Dengan akhlak, dengan adab. Adab ketika menuntut ilmu, adab kepada ilmu itu. Bagaimana adab kepada ilmu? Adab kepada kitabnya. Kalau ada kitabnya jangan taruh di bawah. Dia menuntut ilmu, kitabnya taruhnya di bawah. Kita hormati kitab itu, karena dari inilah kita menuntut ilmu. Ya. Hormati kitabnya, hormati guru yang mengajarnya, hormati semua yang berurusan dengan ilmu kita muliakan. Maka kita akan boleh. Kalau kita kan ada Al-Quran, masuk toilet tak boleh. Al-Quran, handphone ini hanya menyimpan cahaya saja. Oke, handphone hanya menyimpan. Ketika handphone ini ditutup, mana ada Al-Quran? Ada. Tapi ketika dibuka aplikasinya, ada Al-Quran, baru ini menjadi mushaf Al-Quran. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya secara online? Iya. Enggak, ini Habib, kalau kita kayak tadi Habib bilang ilmu itu bermanfaat kalau kita semakin takut kepada Allah. Lebih baik mana takut atau cinta ya, Habib? Lebih baik mana takut dan cinta? Di sini ada yang dari online, ada yang tanya nih. Harusnya saya selesaikan dulu lah. Saya belum sampai pada titik penyelesaian tuh. Nanti terakhir baru kita buka sisi tanya jawab 30 menit itu. Ditulis dulu. Kalau ada pertanyaan ditulis dulu. Pertanyaan tulis dulu. Nah, kalau nggak ditulis nanti lupa. Tadi mau tanya apa ya? Tulis dulu. Nanti terakhir atau ditulis di yang di chat itu boleh ditulis di chat. Nanti baru kita kita syarahkan. Oke, pertanyaan bagus tadi, sangat bagus sekali. Lebih bagus mana kita takut pada Allah atau cinta kepada Allah? Nanti kita jawab. Yang penting saya mau menyampaikan dulu sampai akhir dulu tentang adab, kemudian barokah. Iya, itu tadi. Jadi ketika kita beradab dalam mengambil ilmu akan menimbulkan barokah dalam ilmu. Barokah itu apa? Barokah adalah ilmu kita yang sedikit tapi terasa banyak. Kadang-kadang kita makan berkah, sering dengarkan. Berkah. Apa sih berkah itu? Wah, ini bid'ah, ini berkah ini. Tidak, maksud dari berkah adalah habbatun idza burikal maula tulaqil hubub. Sedikit, tapi ketika Allah memberkahi, maka terasa banyak. Kita makan sedikit, terasa kenyang. Ya, kita makannya banyak nih, makan nasinya banyak, tapi nggak kenyang-kenyang. Berarti nggak baca bismillah itu. Karena berkahnya sudah syaitan sudah ikut campur di situ. Kan syaitan kan nggak makan nasi kita, tapi syaitan cara makannya tuh disedut, ditiup, disedot gitu, dibau sama dia. Dibau sama dia makanya kadang-kadang kalau pernah nggak ada sesajen itu pernah kalian makan? Ada yang pernah? Coba deh. Itu nggak apa-apa enggak? Kan kadang-kadang ada Cina gitu. Apa jeruk, ya kan? Jeruk itu sudah ditaruh di situ 1 hari kan, sudah dibuka itu makan, nggak ada rasanya, betul. Waktu masih kecil dulu. Belum. Saya pernah pergi ke Bangka Belitung. Di situ kan banyak kan, saya pergi ke pinggir pantai, indah, luar biasa cantik, tapi sampingnya tuh kayak patung pura ke kelenteng ke apa orang Indonesia bilang kan, tempat ada dewanya yang tidur gitu. Kita mau masuk situ kan kita nggak boleh, saya tak mau masuk situ, tapi di depan itu itu kawan-kawan saya, Habib ini makanan ini sayang nih mubadir, anak bilang gitu, ambillah. Dia cakap, Habib itu makanan nggak enak. Kenapa? Rasanya sudah nggak, jeruk yang manis rasanya jadi nggak manis. Kenapa? Karena sudah jeruknya masih tetap, tapi sudah disedot sama syaitan. Jadi makanan kita makan nasinya banyak, tapi nggak kenyang-kenyang. Karena barokahnya itu udah sedot sama syaitan. Nah, jadi kita makannya banyak, tapi nggak gemuk-gemuk, itu semua pengen itu. Jadi
Makan sedikit tapi mengenyangkan, membuat sehat, ya kan? Seperti Rasulullah SAW dijemput sama ketika peperangan Khandaq, semua pada capek, lapar, ada satu sahabat datang punya makanan tapi cuma sedikit. Ya Rasulullah, mampirlah ke rumah, kita ada minum susu, boleh diminum. Kata Rasulullah, oke, boleh. Rasulullah dia nak jemput Rasulullah aja, mau undang Rasulullah aja, tapi semuanya sahabat diajak semuanya, jom kita semua pergi ke rumahnya ini sahabat. Khandaq, peperangan Khandaq. Kemudian orang ini di Sahibul Bait, ya Allah, macam mana boleh makanan di rumah sedikit, tapi diberkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Rasulullah meniup di situ. Ya. Sayyidah Aisyah pun punya tamar, kurma. Punya kurma, Rasulullah meninggal, kurmanya itu tak habis-habis. Rasulullah cakap, ini kurma jangan dibuka. You ambil saja. Jadi kalau mau ambil kita masak nih, orangnya banyak, menu tak cukup. Tuang aja, tapi jangan dibuka, jangan dilihat. Oh, cukup nggak ya? Cukup, nggak perlu dia tutup, banyak ambil saja. Bukannya sedikit, ambil lagi. Tak akan habis itu. Saya kasih ijazahnya. Nanti. Nasinya dikit aja. Iya, bukanya. Sayyidah Aisyah macam itu dalam hadis, dia tak habis. Rasulullah udah meninggal pun kurma habis-habis. Penasaran. Sayyidah Aisyah kan orangnya selalu pengen tahu. Sahabat dan istri Nabi yang paling cerdik, paling pandai, paling banyak meriwayatkan hadis, pengen tahu apa ini. Dibuka. Oh, masih ada. Sedikit diambil, esoknya habis. Amanah. Kata Rasulullah jangan dilihat. Kalau nggak dibuka itu sampai sekarang mungkin nggak habis-habis. Sampai yaumul qiyamah. Tapi ada orang, hanya Aisyah penasaran, dilihat jadi habis. Dalam arti inilah barokah. Yang sedikit tapi terasa banyak. Begitu juga dengan ilmu kita. Ketika ilmu kita mendapat keberkahan, ketika kita mengambilnya dengan adab, dengan akhlak, maka ilmu kita akan terasa barokah. Ilmu kita inilah akan yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita cinta kepada Allah. Saya ganti deh, membuat kita semakin cinta kepada Allah, karena cinta itu akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan membuat kita makin dekat dengan Rasulullah. Karena ilmu sebanyak apapun ini hanya jasad saja, tapi ketika ditumbuhin dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hari-hari kita selalu mengingat Nabi Muhammad. Dalam hari-hari kita ingin bersolawat kepada Rasulullah. Semuanya kita masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, masuk ke surau kaki kanan, kita makan dengan tangan kanan, cara tidur kita, cara ini, kita semua ingat kepada Nabi. Semuanya mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Karena ketika cinta kita semakin bertambah, bagaimana cara kita bertambah dengan ilmu? Dengan kita mau mempelajari, kita memahami, kita mengenal Rasulullah SAW, maka akan bertambah rasa cinta. Ketika cinta kita bertambah, maka kita akan rindu kepada Nabi. Kalau kita sudah rindu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah pun juga akan merindukan kita. Maka Rasulullah akan ada hadir dalam mimpi kita. Ketika sudah rindu, kita selalu memikirkan Rasulullah SAW, tidur, maka Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Kalau Rasulullah sudah hadir dalam mimpi kita, itu pasti Rasulullah. Tak akan ada syaitan boleh menyerupai Nabi, tak boleh. Karena dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, siapa yang bermimpi melihat aku, maka itu betul-betul aku. Walaupun yang kita lihat itu bukan wajahnya Rasulullah. Kita melihat wajah siapa ke, ayah kita ke, atau ulama ke, atau siapa ke, dia mengatakan saya adalah Rasulullah. Itu Rasulullah. Karena kalau kita mau melihat wajah asli Nabi Muhammad, susah. Ya, perempuan-perempuan zaman Nabiullah Yusuf, melihat Nabi Yusuf aja motong-motong tangannya, apalagi Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dulu nggak berani melihat muka Rasulullah, semua nunduk di hadapan Rasulullah, seakan-akan di kepalanya ada burung. Kalau kepala kita ada burung kan kita nggak berani bergerak, gerak terbang burungnya, nunduk semuanya, tidak berani melihat wajah Rasulullah. Semua yang meriwayatkan hadis bagaimana keningnya Rasulullah, alisnya Rasulullah, bibir Rasulullah, janggutnya Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang masih kecil. Karena kalau masih kecil kan duduk di sini Rasulullah, melihat Rasulullah, ini sahabat yang tanya bagaimana janggut Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah. Kalau masih kecil kan berani kan melihat. Tapi kalau yang sudah dewasa semua nunduk semuanya, takut. Karena kalau melihat wajahnya Rasulullah, mereka bukan memotong tangan, hati yang terpotong. Ya, karena Rasulullah lebih handsome daripada Nabiullah Yusuf.
Kalau dibilang Nabi Yusuf, utia akhi Yusuf, syatrul jamal, kata Rasulullah. Saudaraku Yusuf, Nabiullah Yusuf dibagi setengah kehandsoman, setengah kegantengan, setengah keindahan. Kalau bulan, setengahnya itu untuk Nabiullah Yusuf. Setengah dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya. Kalau ada nabi yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, Nabi Muhammad lebih lagi. Ma min bariyatin min kamalil iman, dari sempurnanya iman kita kena yakin bahwasanya tidak satu manusia pun, tidak satu nabi pun mempunyai kelebihan, keutamaan, kecuali Rasulullah punya yang lebih daripada itu. Seperti itu atau lebih? Contoh saja ya. Ada seorang nabi yang boleh membelah lautan. Nabi Musa membelah lautan dengan apa? Dengan tongkatnya. Ya, ketika sahabat-sahabatnya mengatakan inna lamudrakun, wah Musa tak boleh nih, kita ketangkap ini. Sudah di pinggir laut, Fir'aun sudah mau dekat, mati kita wahai Musa. Tapi Musa dengan kekuatan imannya mengatakan, kalla, tak mungkin. Inna ma'i rabbi sayahdi. Bersamaku Allah akan memberi aku jalan. Kemudian gerakan tongkatnya terbentang. Kalau Nabi Muhammad, bulan yang dibelah. Bukan hanya laut. Lebih besar lagi. Ya kan? Jadi ada Nabi yang tidak mempan dibakar. Ada Nabi yang boleh berbicara dengan binatang. Nabi Muhammad boleh nggak berbicara dengan binatang? Ada buktinya. Pernah Rasulullah bicara dengan binatang? Ada satu orang Badui yang datang itu, membawa biawak di tangannya, yang mencaci maki Rasulullah, tanya, kamu seorang Nabi, buktikan. Kata dia, kata Rasulullah, kalau aku buktikan, apakah kamu beriman? Dia keluarkan bob yang ada di tanganmu. Nah, di situ orang Arab kan dulu sini panjang-panjang tuh. Dikeluarkan tuh biawaknya, ditaruh di hadapan Rasulullah, diam, tak berani bergerak. Ya kan, kalau kucing aja depan kita lari, binatang kan sifatnya kalau di tangan lari, ini tetap diam di hadapan Rasulullah. Diajak bicara sama Rasulullah dan dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Semua sahabat mendengar dan semua sahabat menyaksikan. Kalau Nabi Sulaiman dulu boleh paham bahasa binatang, bincang dengan sesama binatang, tapi sahabatnya nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang paham. Nabi Muhammad boleh membuat binatang itu berbicara sehingga semua sahabatnya. Mana yang lagi hebat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu nabi yang tidak mempan dibakar api. Kalau Rasulullah dibakar, terbakar. Kalau terkena api terbakar kan? Tidak, Rasulullah pun juga nggak mempan pastinya dibakar api. Apa buktinya? Apa dalilnya? Pernah nggak Rasulullah masuk ke dalam api? Dulu ada seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dia sudah tua. Rambutnya udah putih semua, janggutnya udah putih, ini ya pun keningnya putih semua. Udah tua dia. Umur dia sahabat yang panjang umurnya 100 lebih. Ketika dia duduk santai di kursi goyangnya, di kursi goyang ini. Ini kalau saya tak pakai ini, mereka tak dengar ya? Cuma mungkin berdua kalau dilepas nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mereka tanya, saya tak dengar ya. Nanti aja mungkin nanti. Nantilah kalau mau tanya nanti. Ini saya lepas dulu, supaya kita nggak bisa bergerak. Nah, ini dibuka gini, boleh lah mereka dengar. Oke. Ada seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dia udah tua. Oke, dengar. Oke, Anas bin Malik. Ketika tua ini, dia udah tua, dia sedang duduk-duduk, dia panggil istrinya. Dia bilang, ambilkan sapu tangan tuh, mindil namanya sapu tangan. Yang ada di sunduk, di bilik. Diambilkan, ada di kotak gitu. Apa namanya, di tempat sunduk itu, di kotak dari kayu. Diambil, dilihat. Udah kotor kan, udah lama nih, udah bertahun-tahun. Mau dicuci. Ana mau cuci ini, ambilkan api. Api. Istrinya cakap, ini suami saya udah pikun, udah nyanyok.
Ya, sini nyanyok, Indonesia kan pikun kan. Pikun macam mana nih? Masa mau mencuci sapu tangan dengan api? Udah ambil api. Oke lah, dia ambil api. Dimasukkan ke dalam api, terbakar api, apinya selesai, keluar bersih gitu. Kayak dicuci pakai klorok. Kemudian istrinya tanya, ini kenapa? Ini kertas apa kain, kalau kena api pasti terbakar. Kenapa nggak terbakar? Dia bilang, ini pernah digunakan untuk membasuh peluhnya Nabi Muhammad. Semua yang menempel ke kulitnya Rasulullah tidak terbakar. Baru digunakan untuk peluh. Bagaimana dengan kulit itu sendiri? Bagaimana dengan tubuh itu sendiri? Yang menempel dengan kulitnya saja tidak terbakar. Ada satu kisah tentang sahabat. Tapi nanti aja, kita kembali kepada ilmu lagi. Nanti bab sirah panjang lagi kita. Oke, kita kembali kepada ilmu. Jadi ilmu setelah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu laduni? Ilmu ketika kita memahami satu ilmu, paham satu ilmu, kemudian kita mau mengamalkannya, maka ilmu itu akan kuat bersama kita. Dengar satu saja sunnah, dengar satu saja ilmu, lakukan, walau hanya satu kali. Ada kita dengar fadilah sholat isyraq, lakukan. Fadilah sholat duha, lakukan, walau hanya satu kali, lakukan dulu. Nah, maka ilmu itu akan kuat bersama kita. Kemudian setelah dia berilmu, mengetahui ilmu, dia mau mengamalkan, dia mau mengajarkan. Man alima wa amila wa alam, mengajarkan. Bagi tahu ke orang lain, share. Kalau ada ilmu share, jangan kedekut, disimpan ilmu itu. Nah, ilmu itu semakin kita ajarkan semakin berbanyak, semakin bertambah. Ketika kita mau ini punya ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, maka Rasulullah mengatakan awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah akan bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Jadi ilmu laduni. Waktunya sudah 1 jam, hampir 1 jam ya. Tadi kita mulakan berapa? 11. Udah ini lah. Sudah kita tutup lah ya. Kita lanjut dengan silakan yang mau bertanya. Tadi ada yang mau bertanya tentang kenapa kita takut, kenapa kita nggak cinta saja? Mana yang lebih afdal, takut kepada Allah atau cinta kepada Allah? Sebenarnya Allah menciptakan neraka itu untuk menakut-nakutin orang yang manusia. Jadi manusia itu ada yang masuk surga karena dipaksa dulu, seperti Fathul Mekah sudah menjadi milik Rasulullah, baru orang-orang yang mau masuk Islam. Ada yang dengan kesadarannya sendiri, ada yang dengan cinta dan yang lain. Jadi apa yang perlu kita, mana yang lebih afdol, cinta ke takut? Cinta itu yang karena cinta kitalah yang membuat kita takut kepada Allah. Karena kita sayang sama kedua orang tua kita sayang sama ibu bapak kita, maka kita takut untuk menyakitinya. Kita takut untuk membuat orang tua kita marah. Kita takut kita takut. Apa yang membuat kita takut kepada Allah? Karena cinta. Maka itu tadi saya cakap bahwasanya kita tidak mengharapkan kenikmatan surga, tapi yang kita mengharapkan adalah melihat wajah Allah. Kenapa? Karena cinta. Kita ingin selalu berdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cinta. Jadi rasa takut kita untuk membuat Allah marah itu adalah buah dari cinta kita. Jadi mana yang lebih afdol, cinta ke takut? Kita takut bukan takutnya kita dengan singa, dengan macan. Jadi kalau kita takut dengan singa, kita lari, menjauh. Kita takut dengan hantu contohnya. Kita lari, menjauh, kita nggak berani mendekat. Tapi kita takut kepada orang tua kita malah ingin mendekatkan diri kita kepada. Begitu juga takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan membuat kita lari menjauh dari Allah, tapi semakin membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang membuat kita takut ini hasil dari cinta. Jadi mana yang lebih afdol? Takut ke cinta? Ya, cinta itu sebenarnya afdol. Rasa takut itu muncul karena cinta. Bukan kita minta takut sama Allah, lari sama Allah, menjauh sama Allah, malah kita tak boleh. Ya, Rabi'ah Adawiyah mengatakan, ya Allah, andai kata aku beribadah ini karena takut sama nerakamu, masukkan aku ke nerakamu, siksa aku di neraka. Kalau andai kata aku beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu.
Tapi apabila aku ini beribadah karena ikhlas kepadamu, terimalah aku dan jadikanlah aku orang yang kau cintai. Kalau tidak, ya, ibadahnya bukan karena takut, bukan karena mengharap. Kalau kita mengharap sholat, ibadah karena mengharap surga, apa beda kita dengan pekerja? Apa beda kita dengan hamba sahaya? Hamba-hamba saya, para budak itu kan, budak itu bekerja karena mau digaji oleh majikannya, Tuhan. Kita nggak beda, tapi kita beribadah bukan karena hanya mendapatkan imbalan pahala saja, tapi karena kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang beribadah mengharapkan pahala itu tidak ikhlas. Ikhlas. Orang yang beribadah takut sama neraka itu tidak ikhlas. Ikhlas. Karena ikhlas itu ada maratib, ada kedudukannya. Ada yang ikhlasnya seorang hamba biasa semakin tinggi, dan ikhlasnya para wali-wali, para aulia adalah mereka beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah kepada yang bertanya tadi. Ada pertanyaan lain? Mungkin mau bertanya. Kan di sini ada penuntut ilmu ya, ilmu itu berpahala gitu kan. Itu tuh apakah ilmu agama saja atau juga ilmu dunia, atau apa yang dimaksud dengan ilmu yang kita bisa mendapatkan pahala? Apakah jika kita sharing ilmu dunia itu kita juga mendapatkan pahala atau mubah saja buat kita? Ketika seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Rasulullah, ini tadi pertanyaan ya, mungkin yang secara online dia dengar juga pertanyaan. Oke, kalau udah dengar, oke, pertanyaannya ilmu yang manfaat itu maksudnya yang berpahala itu ilmu apa? Hanya ilmu agama saja ke atau ilmu-ilmu umum, ya kan? Seperti dia pandai menjahit, diajarkan menjahit, apakah dia akan dapat pahala juga? Dia pandai bermain kuda, diajarkan main kuda, apakah berpahala juga, ya kan? Pandai pokoknya ilmu kerja ke atau apakah juga berpahala? Rasulullah mengatakan ketika mati seorang hamba maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, kemudian anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika dia ilmu yang bermanfaat, kita mengajarkan seseorang menjahit, kemudian dengan menjahit ini orang yang murid kita menjadi berdikari, mampu bekerja, mampu menghidupi keluarganya, manfaat nggak ilmu kita? Pahala nggak dia? Pahala. Ya, kita mengajarkan orang untuk memasak, ya kan, perempuan-perempuan memasak, kemudian dia pandai memasak di rumahnya, dia memasak untuk keluarganya, untuk anak dan suaminya, kemudian dia mungkin boleh jualan dengan masakannya yang sedap, membantu meringankan suaminya bekerja sampai diringankan. Pahala nggak itu? Pahala. Manfaat nggak itu? Manfaat. Jadi semua yang bermanfaat, bukan hanya ilmu agama saja. Semua ilmu yang bermanfaat, maka itu kan ulama mengatakan ilmu ini amanah. Ya. Memang kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, tapi kita juga tidak boleh memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak. Contohnya kita pandai bermain pedang. Ya kan? Kita ajarkan kepada orang-orang untuk memusuhi Islam, tak boleh. Ya, kita ajarkan orang untuk kita pandai berbisnis, berniaga. Kita ajarkan orang untuk dia pandai bermain riba, haram. Kita pandai IT, kita ajarkan dia, kita tahu nih dia akan untuk membobol rekening ini kita tahu mau digunakan maksiat sama dia, kita ajarkan. Itu juga sedekah jariah juga. Tapi dosa jariah. Dosanya jariah juga. Setiap dia berbuat maksiat, kita kena. Karena kita tahu bahwa ilmu kita mau digunakan untuk maksiat, dan kita ajarkan dia untuk maksiat. Tak boleh. Jadi, semua ilmu yang bermanfaat itu akan kembali kepada kita. Bukan hanya ilmu agama. Kalau ditanya, kalau macam itu semua ilmu sama? Tidak sama. Tentu ilmu yang mendekatkan kita pada Allah, yang membetulkan sholat kita, yang membetulkan puasa kita, haji kita bagaimana, ilmu hak Allah, itu tetap lebih aula dan afdol. Lebih lebih afdol lah.
ya kan, dengan ilmu-ilmu dunia yang lain. Kalau kita mengajarkan ilmu dunia saja kita mendapat pahala, apalagi ini ilmu menuju akhirat yang untuk selama-lamanya, abadal abidin, yang dunia yang sementara aja kita dapat pahala kan? Insya Allah, boleh difahami? Ada pertanyaan lagi? Wah, ini pertanyaannya perlu. Gila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah perbedaan riba zaman Rasulullah dengan sekarang? Sama ini. Contoh, dalam jual beli emas zaman sekarang, bisa beli emas di bank. Apakah sudah pasti kehalalannya? Karena apabila saya tidak salah, bank itu tidak boleh memiliki harta. Apakah harta kita, apakah halal kita membeli emas di bank? Bank tidak boleh memiliki harta rumah emas. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Tanya, ini sama ini, apakah bagaimana perbedaan riba zaman sekarang dengan zaman Rasulullah SAW? Pekerjaan bank tersebut. Oh, ini penjelasannya lebih panjang. Oke. Apa namanya? Perbedaan antara riba zaman Rasulullah sama zaman sekarang. Riba itu nggak ada bedanya. Riba itu terus di mana-mana, ya. Riba ini adalah dosa yang sangat besar sekali, yang apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, orang yang berbuat riba ini berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka riba adalah hal yang haram sekali. Nah, bedanya apa riba zaman Rasulullah dengan riba sekarang? Riba zaman Rasulullah sama saja, ribanya sama. Kalau itu dengan emas, emas zaman Rasulullah sama emas zaman sekarang bedanya apa? Sama kan? Sama-sama emasnya. Ya kan? Tamar zaman Rasulullah sama tamar sekarang apa? Sama emas, apa tamar juga. Gitu. Jadi emasnya sama. Ketika riba jual beli emas, maka itu riba. Kemudian yang beda sekarang uang. Zaman Rasulullah tak ada uang. Pakainya jual belinya pakai emas, dirham sama dinar. Di sini sekarang zaman kita sekarang pakai uang. Apakah uang ini ada riba juga? Nah, itu pertanyaannya. Apakah uang ini ada riba juga? Karena sebab zaman Rasulullah tak ada uang. Maka kita jawab, zaman Rasulullah memang tidak ada uang, tapi mereka berjual beli dengan emas. Zaman kita sekarang, emas bukan digunakan untuk alat jual beli lagi, tapi diganti dengan uang. Nah, jadi komoditas. Jadi sekarang uang kertas ini dia menduduki kedudukan emas sebenarnya. Maka hukum-hukum yang ada di emas dikenakan juga dengan yang ada di uang. Seperti hukum riba, di uang pun juga ada riba. Seperti hukum berzakat, di uang pun ada berzakat. Karena kalau kita mau membedakan, oh taklah zaman Rasulullah dulu emas saja, karena jual beli emas, sekarang uang kertas kita sobek aja udah nggak ada harganya itu. Ya kan? Ini kita ada uang 100 ringgit kita sobek. Laku nggak? Laku. Kita bawa ke Indonesia uang ringgit. Laku nggak? Nggak laku. Harus ditukar dulu. Dalam arti sudah nggak ada harganya. Maka kalau kita ambil pendapat ini, kesian orang-orang miskin. Nanti orang-orang nggak ada yang mau zakat. Karena tujuan dari zakat ini apa? Menolong orang-orang miskin. Mensucikan harta kita dan menolong orang-orang yang menumbuhkan dalam diri kita ini kasih sayang. Mau saling tolong-menolong. Kalau kita nggak pakai ngomong, oh tak wajiblah zakat ke depannya, kesian orang-orang miskin, bagaimana? Itu pertama. Kedua kali, kalau kita tidak berbicara tentang riba, di uang ini tak ada riba, jadi kita boleh jual beli dengan melebihkan uang dan yang lain, berhutang dan ini, maka akan tumbuh itu rentenir itu. Sifat-sifat renter, sifat-sifat menekan orang, ya nanti orang akan minjem kepada kita 1.000, nanti kita suruh bayar 2.000, membebankan kan sistem kayak gini. Maka maksud dari riba, maksud dari zakat itu akan hilang. Yang mana itu adalah untuk menolong, saling tolong menolong, saling membantu, akan hilang maksud dari itu. Maka itu riba yang ada zaman sekarang dan riba yang ada zaman dulu, yang di zaman dulu ada di emas, yang di sekarang di uang pun ada. Gitu. Ya. Dirham sama dinar sekarang dengan uang rupiah atau uang ringgit. Nah, kalau ketika membeli membeli emas, memang kita membeli emas itu syaratnya kan ada 3. Pertama, tamatul, sama harga.
Kedua kalinya ya dan biadin, kemudian hulul, nggak boleh ngutang dan harus kontan di tempat. Nah, syarat-syarat yang seperti ini ketika kita membelinya di bank, kita lihat banknya apa dulu. Kalau banknya bank konvensional biasa, di situ pasti sudah pasti ada ribanya di situ. Ya. Tapi kalau kita membelinya di bank muamalat atau bank Islam, mereka paling tidak, walaupun kita tidak mengatakan 100% mereka itu bebas dari riba, tapi paling tidak mereka yang akan menjamin kita. Mereka telah berusaha dengan cara mudorobah, dengan cara bagi hasil, dengan cara muamalat Islam, mereka berusaha untuk mengislamkan bank itu dengan mendatangkan orang-orang ahli ilmunya, orang-orang ahli fikahnya, dan beragamanya. Bahkan semalam itu saya diajak sama Ustadzah Syarifah ke satu tempat, dia bagi saya kitab, di situ dikatakan bahwasanya uang. Jadi contohnya Maybank atau CMB kan ada CMB Islamik, ada CMB yang biasa. Nah, uang dari dia cakap sama saya, wallahu alam, dia cakap katanya uang itu tidak disatukan, tidak digabungkan. Betul ya, dipisah-pisah. Uang yang CMB Islamik itu uangnya sendiri, dia pusing sendiri, dia cara Islam sendiri, tidak digabungkan gitu. Nah, kalau dari sini paling tidak kita boleh bernafas tenang sedikit lah. Kita mau beli rumah kredit dengan yang Islami, dengan muamalat, paling tidak kita sedikit tenang. Ya, kalau ternyata di situ masih ada riba atau tidak, paling tidak kita mempersedikit. Dan kedua kalinya kita sudah berusaha menjauhi. Ketiga kalinya dia yang tanggung jawab, bukan kita. Kan ada hadisnya, Muhammad ayat zaman ini terkena ada riba. Memang akhir zaman kita semua akan makan riba. Kalau susah untuk tidak makan riba pun kita akan kena debunya, kata Rasulullah. Nah, jadi memang berusaha untuk menjauhi riba ini, kita wajib berusaha sejauh-jauhnya dengan riba. Kalau kita tanya mau makan yang halal, susah zaman sekarang. Susah. Mau yang halal, kita keluar, kalau ada hujan, kita kada pakai tangan kita minum. Jangan kita ngambil gayung atau dari gelas. Karena bisa jadi ini dan ditanya nanti, ini gelasnya dari mana? Belinya dari mana? Ada bercampur uang bank, ada ini. Susah kita. Mau cari yang betul-betul halal, susah sekali. Ya. Tapi kalau kita masuk ada orang yang bekerja di bank contohnya. Dia bekerja di bank bukan Islam. Hah? Kenapa? Kerja di bank. Nggak masalah. Ini saya mau cakap. Dia kerja di bank bukan Islam. Sudah pada apa? Tak apa. Ini kita yang kerja di bank itu, yang bekerja di bank bukan Islam, saya tidak mengatakan kamu keluarlah karena kamu bermain dengan riba. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ala kulli hal, karena kalau kita mengatakan seperti itu, jangan hanya kasih hukum sama seseorang, jangan menjustis hukum saja, kasih solusi. Iya kan begitu? Itu haram, itu keluar gini. Anak saya makan apa? You mau ganti anak suami saya, istri saya bekerja bagaimana di rumah? Iya kita. So kita ya kalau bisa silahkan, untuk mau lebih selamat silahkan, nanti ada acara. Cuman kita kalau dijemput di rumahnya, kita tahu keluarga itu semuanya urusannya dengan uang riba dan yang lain. Apakah kita boleh makan? Kata Imam Al-Ghazali di Ihya, siapa yang lebih tasawuf daripada Imam Ghazali? Dia mengatakan makan boleh. Tak apa, karena nggak semua uangnya itu riba. Kita makan tapi kita niat mengambil dari yang bukan riba. Itu pertama. Kedua kalinya yang bekerja di bank pun dia ada, alhamdulillah ada pendapat ulama-ulama yang boleh dia ambil untuk meringankan. Apa pendapatnya? Saya tak boleh sampaikan di depan umum, nanti orang akan mempermudah. Nanti boleh kita yang bekerja di bank, kita boleh duduk caranya untuk supaya uangnya tidak sampai kena riba. Orang bekerja di bank haram, tapi kita semua juga menaruh uang kita di bank. Ya kita, bank yang Islami ke bank yang bukan Islami, kita BCA contohnya ada nggak? Mungkin di Indonesia kan BCA, Mandiri, kalau di sini CMB, Maybank kita masukkan. Iya enggak? Kita suruh dia untuk berhenti kerja dari bank, tapi kita sendiri naruh uang kita di bank, sama aja. Oke, selesai. Ada lagi.
Apakah kartu kredit riba? Kita bahas masalah ilmu. Fadilah ilmu. Karena satu riba akhirnya semuanya menjadi riba. Tak apa-apa, nanti kita jawab apa namanya. Sebab waktunya juga sudah. Oke. Kartu kredit, jual beli kan ada jual beli kredit, ada jual beli dengan kontan kan. Ketika dia dengan satu akad dua lafaz itu yang tidak boleh, yang haram, bukan masalah ribanya. Dua akad satu lafaz tak boleh. Tapi kalau kita membeli langsung secara kredit atau secara cash itu boleh. Nah, kalau kartu kredit ini pembahasannya panjang, nanti kita bahas lain masa. Kalau kita berilmu agama dan ada perbedaan khilafiyah atau madhab, bagaimana menyikapinya? Cara menyikapinya, khilafiyah itu sama masih dalam urusan furu. Furu itu bukan akidah. Kalau akidah itu Allah, percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, ya kan? Meyakini Rasulullah itu akhir para nabi. Kalau ada orang khilaf mengatakan saya adalah nabi akhir zaman, nah, itu sudah jelas. Tidak ada kata khilaf lagi ya tentang wujudnya Allah, itu tidak boleh ada khilaf. Khilaf itu dalam masalah furu, masalah yang boleh berijtihad. Berijtihad itu berusaha hasil buah pikiran ulama, mengambil dari Al-Quran, kemudian hasil buah pikiran mereka. Nah itu kalau ketika khilaf kita bagaimana kita berhadapan dengan khilafiyah, maka caranya adalah saling menghormati. Ada satu kaum yang sholat tidak pakai kunut. Dia tidak mau berkunut. Ada satu golongan lagi yang sholat mereka bergaduh dari lepas isya sampai subuh, dia bergaduh sampai tempat fajar, sampai penat dia tidur nggak sholat subuh. Yang salah sih Pak, dua-duanya salah. Salahnya karena nggak sholat subuh. Yang kunut silahkan kunut, yang nggak mau kunut ya jangan kunut, no problem. Iya kan? Orang emang kalau kita nggak kunut masuk neraka, nggak juga kan? Silahkan. Ini hal-hal yang macam seperti ini saling menghormati. Ada yang mau tahlil, ada yang nggak mau tahlil. Bagaimana? Saling menghormati. Maaf, saya tak mau tahlil, silahkan kamu tahlil. Kalau dijemput tahlil, jangan hadir. Selesai masalah. Yang penting jangan menyalahkan ini yang tahlil, dia bid'ah, ini tak perlu macam. Ya kan? Yang nggak mau tahlil, kamu nggak mau tahlil, nggak mau maulid, masuk neraka. Enggak juga, ya kan? Emang ada orang nggak tahlil masuk neraka? Enggak kan? Jadi bagaimana saling menghormati, yang berpendapat silahkan ambil pendapatnya, selama dia mempunyai imam, mempunyai imam madhab, ya silahkan diikuti. Jadi intinya macam itu. Dalam menghadapi khilafiyah adalah saling, dalam menyikapinya adalah saling menghormati dan saling menghargai, tidak saling merasa dirinya paling benar. Oke, boleh? Pertama, sebelum kita menyampaikan, kita tahu dulu. Seperti orang kita kasih muda, orang yang tidak mau kunut tadi kan, kita mau kunut, kita punya ilmu tentang dalil-dalil berkunut. Dia tidak mau berkunut, tanya dulu, pahami dulu, kenapa dia tidak mau berkunut. Setelah kita tahu, oh ternyata dia juga berdasarkan dalil-dalil, ada hadis-hadis juga. Oh, dalil dia meninggalkan kunut ini kuat. Betul nggak? Setelah kita paham, baru silahkan saya, kalau pendapat saya seperti ini, oh saya pun juga kuat. Saya ada hadis-hadis, ada dalil-dalil, ada riwayat-riwayat. Silahkan, you mau terima, mau enggak, terserah. Jadi kita saling menghormati, nggak perlu kita, kamu tidak kunut, dalil kamu macam ini, saya macam ini, nggak perlu. Akhirnya bergaduh di mimbar, antara mimbar, antara, nah itu tidak perlu. So jadi macam itu. Jadi kalau mau dibagi tahu, silahkan bagi tahu, boleh saja. Ini ada satu lagi permasalahan yang sudah pengen lama saya pengen tanya. Saat teman saya datang ke saya, ajak ngaji Al-Quran. Saya bilang, oh saya udah ada ngaji gitu. Saya udah belajar ngaji. Oh beda, ini bersanad langsung sama Rasulullah. Imamnya yang aja dari Mesir langsung. Saya bingung bersanad langsung. Yang dari saya kemarin nggak bersanad.
menyinggung soal sanad ya, soal ilmu yang harus bersanad Al-Quran. Itu gimana kita tahu? Karena kita kerjaan di orang 1430 something gitu ya. Gimana cara kita tahu ini sanad langsung itu nggak sanadnya di mana? Gimana? Dalam arti sanad di sini adalah guru kita ini tadi guru kita punya guru kan. Kita mengambil dari guru kan. Ya, itu berarti bersanad juga. Bukan kita membaca dari kitab tanpa ada yang mengajarkan. Membaca Al-Quran itu kan kita diajarkan guru kan. Guru kita dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya di mana? Dari gurunya bersanad. Terkadang sanad itu boleh disebutkan, terkadang tidak boleh disebutkan. Gitu kan. Kalau orang-orang yang fokus terhadap ilmu agama, dia boleh menyebutkan sanadnya. Saya boleh menyebutkan guru-guru saya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini mengambil dari guru ini mengambil dari guru ini, mengambil itu boleh. Membaca Al-Quran bersanad, ya silahkan. Membaca Al-Quran bersanad, boleh kita mengambil sanadnya. Semakin banyak sanad kan, semakin banyak guru kita untuk sampai kepada Rasulullah, semakin kuat kan. Nah, jadi maksud dia, oh ini tidak nih gurunya bersanad. Berarti dengan sanad gurunya, bukan berarti guru saya tidak bersanad. Gitu. Bersanad dalam arti mengambilnya dari guru, yang guru mengambil dari guru. Karena Al-Quran itu kan perlu mendengar dan perlu melihat lisan kan. A'udzubillah. Nanti kita baca a'udzubillahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan salah tuh kan. Berarti dia nggak pakai guru kan gitu. Itu saja. Semakin Jadi kadang juga saya suka dengar ini kajian semua nih. Tapi saya suka mikir berarti kajian yang lain kalau berarti kajian sunnah mungkin di situ membahas tentang sunnah-sunnah, tentang sunnah Rasulullah. Memang itu kajian, tapi Ini kajian sunnah ya gitu. Ya ini kajian sunnah, oke, kajian saya juga sunnah lah. Tidak apa-apa, hadir aja, tak ada apapun, bukan berarti mengatakan ini majelis kita ini majelis agama, majelis berkah, bukan berarti saya majelis lain tidak berkah, ya berkah juga, gitu kan, boleh lah, kita terbuka saja untuk siapa-siapa. Cuman itulah kalau kadang-kadang kajian sunnah berarti yang menganggap orang lain tidak sunnah, atau apa toriko, berarti toriko saya lebih bagus, toriko orang lain tak bagus, ya kan? Ketika cara ini saya punya cara sendiri, yang lain caranya itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Jangan terlalu menutup diri. Islam itu luas. Surga itu sangat luas sekali. Jangan dikapling-kapling, jangan dimonopoli, jangan untuk diri pribadi saya dan keluarga saya saja yang masuk surga, kalian semua final. Semuanya di jahanam, semuanya di neraka, hanya saya saja yang masuk surga karena saya ikut sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, kalian tak boleh merasa diri kita paling betul, orang lain salah. Jadi macam mana ketika kita khilafiyah, dengarkan dulu dari mereka. Jangan hanya mau saya dengarkan saya. Iblis juga mengatakan saya. Betul nggak? Itu namanya madrasahnya iblis, itu madrasah saya. Ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada ketika disuruh sujud kepada Nabiullah Adam. Apa cakap iblis? Saya lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari saya, kami. Hilangkan nahnu indi wali. Ini jangan. Milik saya, ini kami. Kita lah, kita. Insya Allah kita semua masuk surga. Kamu betul, kamu baik, cara kamu oke. Lain kalau dia bermaksiat, atau lain kalau perbedaannya dalam masalah akidah, nah itu kita tak boleh ikut dia. Ya kalau kita nasihatin dia, wajib silahkan. Kalau kita mampu nasihatin, bagi tahu, ya kan, mencaci maki sahabat, contohnya, ya kemudian mengkafirkan sahabat tak boleh, ya kan, mengatakan malaikat Jibril salah dalam membagi wahyu, ini bodoh, ini jangan, ya kan, ini jangan kita ikut, ini sunnah apa, ini mah sesat, nggak mau kita ngikut, selama masih sunnah kita ikut, ya, atau mudah menyalahkan, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, ya, kemudian kasar. Kayak kemarin ini di Indonesia nih bom itu kan, itulah makanya saya mulai tadi dari awal tadi tentang Rasulullah, bagaimana dakwahnya, ini supaya kita jangan salah tafsir. Itulah
Baik, ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Ada? Oke. Pertanyaan, kalau kita berilmu agama sudah selesai. Assalamualaikum Habib, bagaimana adab terhadap guru, ustadz, ustadzah apabila kita sedang menuntut ilmu tidak sejalan dengan pendapat, pandangan mereka terhadap pandangan politik mereka yang berseberangan. Tak ada urusan lah dengan politik. Ya kan? Politik, kawin, pernikahan, ada seorang murid mau kawin, gurunya nggak setuju. Apa urusannya sama guru? Kawin lah. Guru hanya menasihatin saja, murid, kamu jangan seperti ini. Politik, gurunya, contohnya kalau di Malaysia sini, UMNO kan Indonesia ya, saya PDIP gitu kan. Jokowi, ternyata muridnya Prabowo, akhirnya gaduh, ini jadi tak perlu lah kayak gitu. Udah bilang gurunya misalkan cakap, kalian semua harus coblos Jokowi, ya kan? Muridnya, sorry, ya guru, tempat coblos Prabowo. No problem, tidak akanlah itu mempengaruhi terhadap adab. Kalau adab itu penghormatan dari hati. Adab itu berbeda-beda, orang cara mengaplikasikan adab itu berbeda-beda, ya kan? Kalau di negeri Somalia sana, di Arab, di hadapan gurunya, maaf ya, saya kasih contoh ya, mereka duduknya macam ini. Itu ada. Itu mereka oke. Itu mereka oke. Kita orang-orang Indonesia marah gitu. Ini orang nggak punya adab gini. Kita marah. Ya, betul. Pertama kali saya ke Hadramaut itu Yaman, kadang-kadang ada orang macam itu, ini nggak adab. Semua kita bib. Itu cara mereka. Kemudian oke lah, bermacam-macam. Ya, kalau kita ceritakan tentang adab panjang nanti. Intinya yang penting adab adalah di hati. Bagaimana kita husnudzon kepada guru kita, berprasangka baik, walaupun guru kita terkadang salah, terkadang tergelincir, dia manusia juga, dia makan minum juga, dia masuk ke tandas juga, ya kan? Dalam arti dia manusia, jangan kita pandang dia dengan pandangan manusianya, tapi pandang bahwasanya dia berusaha untuk mendidik kita, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul. Pada suatu ketika ada satu orang ulama bernama Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia pergi ke Mesir. Dia jumpa dengan ulama-ulama Mesir. Semuanya hebat-hebat ulama-ulama. Ketika itu, orang ini biasa saja. Tak pakai pakaian berilmu lah, jubah lah, sumbang lah, tak pakai macam itu. Dia biasa saja. Ulama-ulama ini pada tanya ke dia, tapi dia orang alim. Tanya, ya Syekh, ya Habib, ya Ustaz, saya kenapa ya ketika saya sholat, saya selalu was-was gitu. Allah, nggak selesai-selesai. Imamnya sudah assalamualaikum baru bisa akbar. Nah, ada lagi yang berwudu, dia berwudu sampai dia mandi, ya kan? Saya punya kawan itu, dia habis main sepak bola berwudu mandi. Kenapa mandi? Saya takut saya was-was pecinya kena tai cicak. Habis main sepak bola kena tai cicak. Di mana ada cicak berbulan. Saking was-wasnya itu. Kalau di rumah oke lah, mungkin ada cicak. Ini main sepak bola kan di lapangan, tak kan ada cicak berak. Dia saking was-wasnya dan takutnya. Banyaklah ada yang was-was dalam Fatihah, ada yang was-was dalam wudu, ada yang. Jadi dia ini berilmu, tapi ilmunya malah menjadikan beban bagi dia. Kemudian syekhnya ini bilang apa? Kalian semua pulanglah, pergilah ke madrasah kalian, minta maaf sama guru kalian. Ini karena ketika menuntut ilmu kalian berprasangka buruk sama guru. Karena ilmu agama bukan hal yang kecil. Bukan seperti kita menuntut ilmu dunia. Ini ilmu agama adalah urusan kita kepada Allah, hati. Jadi dalam menuntut ilmu agama kita husnudzon dengan siapapun. Walaupun kita nanti akhirnya kita berbeda pandangan mau politik, bahkan berbeda pandangan dalam masalah agama pun kita kena husnudzon. Karena saya pun pernah belajar dengan guru-guru yang tidak sepaham dengan saya. Ya kan? Sama seperti sekarang saya masih PhD di UIA contohnya. Guru-gurunya sampai sekarang saya tidak cocok sama dia. Bahkan kita buat tesis pun ada yang maaf alirannya agak sedikit ke sana lah, ke Wahabi lah, ke Syiah lah, ke ini. Ada juga guru-guru yang seperti itu kan. Kita tidak cocok dengan mereka. Bukan berarti saya harus menyalahkan mereka. Tapi oke lah, no problem. Kita harus nonton. Walaupun saya tak ambil ilmunya dia, tapi kita tetap harus nonton dalam hati. Yang pasti adab, terutama adab adalah hati. Jangan, kalau kita belajar ilmu hasud, dengki, suudon,
alam tanda-tandanya orang munafik, tanda-tandanya. Jangan, ini bukan untuk menunjuk orang lain. Tapi untuk kita menunjuk muka kita sendiri. Ya. Yang su'don kita, yang buruk kita, yang sombong kita. Jangan orang sedang sholat kita duduk, ini orang sombong lah, ini orang riak lah. Orang mau bersedekah kita tunjuk dia riak lah, dia sedekah. Jangan pernah seperti itu. Karena ketika kita memandang orang lain dengan kacamata husnudzon, tapi ketika memandang diri sendiri, kita bersyukur. Masya Allah. Apalagi tadi ya, perbedaan khilafah ini sudah, bagaimana adab terhadap guru ini. Siapa yang bertanya ini saya sudah jawab ya, insya Allah ya. Apakah kredit riba? Apakah bagaimanakah perbedaan sudah? Assalamualaikum Habib. Indonesia umat Islam terbanyak. Ilmu Islam mestinya banyak juga. Dan menjadi negara yang penuh cinta dan rahmat bagi umat lain. Tetapi kita tidak melihat hal tersebut sekarang. Terima kasih. Ini penting nih pertanyaan nih. Mohon didengarkan. Pertanyaannya, Indonesia umat Islam terbanyak. Ilmu Islam mestinya juga banyak. Dan menjadi negara yang penuh cinta dan rahmat bagi umat lain. Tapi kita tidak melihat hal tersebut sekarang. Terima kasih. Di Indonesia, umat Islamnya terbanyak. Tapi ada orang kafir juga kan? Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya kan? Kita lihat negara-negara Arab. Semuanya Islam. Lihat Yaman, lihat Syria, lihat, semuanya Islam. Tapi apa yang terjadi? Perang. Betul nggak? Bunuh-membunuh sesama Muslim. Mana Islam di sana? Kita bedakan antara Islam dan Muslim. Islam itu indah, mengajarkan hal-hal yang baik. Seperti Anda tadi dari awal, Anda sudah memulai dengan bahwasanya Islam tidak mengajarkan membunuh orang. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah membunuh. Bahkan Rasulullah tidak pernah memerangi orang, kecuali dia diperangi, baru dia membela diri atau melawan. Itu Islam. Tapi umat Islam itu bukan berarti dia Islam. Dia umat Muslim. Kenapa? Dia tidak menjalankan Islam dengan betul-betul. Kalau mereka tahu alangkah indahnya majelis kita ini, penuh dengan cinta, penuh dengan ketenangan hati. Mereka tahu mereka mau menjalankan Islam betul-betul, mereka tak akan seperti itu. Karena Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan, La akhsha alaikumul kufra. Aku nggak takut kalian nanti akan menjadi orang kufur. Enggak. Umatku nanti jadi kafir. Enggak. Umatku masuk ziarah kubur, ditakutkan jadi kafir. Enggak. Umatku tahlil maulid jadi kafir, jadi musyrik, jadi bersyirik. Bukan itu yang ditakutkan Rasulullah. Rasulullah nggak takut. Tapi apa yang ditakutkan Rasulullah? Antubsitu alaikumud dunya. Akan dibentangkan untuk kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Maka dunia ini kalian akan berebut-rebut mencari dunia. Peperangan-peperangan yang ada. Karena apa? Bukan karena agama. Karena dunia. Mereka berebut minyak lah, berebut tanah lah, mereka berebut kekuasaan lah, inilah. Itulah dunia. Mereka saling berebut sampai akhirnya akan dihancurkan oleh dunia sebagaimana orang-orang terdahulu hancur juga karena dunia. Jadi, di Indonesia kita tidak melihat hal-hal tersebut, ilmu, Islam, rahmah. Ada banyak di Indonesia, Masya Allah. Di Indonesia sudah lebih bagus lah daripada, maaf kita nggak sebutkan negara-negara lain yang peperangan dan yang lain. Indonesia sudah lebih bagus. Tapi ada sebagian orang yang memang dia tidak menampakkan itu. Dia terkenal ilmu, contohnya berilmu. Tapi karena apa? Berebut dengan dunia, sibuk dengan politik, sibuk dengan kekuasaan, dunia, fil akhir, semua ini terakhirnya adalah karena dunia. Bukan karena Islam. Islamnya bagus, ilmunya bagus, mengajarkan hal-hal yang baik. Bisa dimengerti. Siapa yang tanya ini? Bagus pertanyaannya. Insya Allah. So, jadi, Ahmad. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai ya pertanyaannya ya. Sudah habis semua, waktunya pun sudah pukul 1. Hah? Satu lagi. Boleh. Kita masing-masing individu nanti di masyarakat misalkan ada bawa masing-masing amal, ibadah, dosa, baik itu misalnya fakta ya atau zolim sama manusia. Itu skalanya individu. Misalnya kita sebagai warga Indonesia atau umat warga Malaysia
Kita akan bawa bendera Indonesia di mahsyar. Enggak, ini saya tanya dalam skala agak lebih besar. Kan lagi soal utang-utang. Negara berutang. Itu kira-kira ditumpukan pada setiap individu yang menjadi warga negara itu ketika nanti pemilihan belum selesai, utang-utang. Misalnya Indonesia berutang sama Malaysia 5 juta ringgit. Itu belum selesai. Sementara individunya sudah tidak ada atau negara sudah bubar, tapi utang itu masih ada di Qatar. Itu kira-kira siapa yang akan menampung itu? Apakah setiap individu? Kita sebagai warga negara takut lagi bingung gitu kalau dia tanya. Kita bawa utang negara kita nggak? Atau apa aja yang akan bertanggung jawab terhadap utang itu? Yang skalanya itu global negara gitu kan pribadi. Boleh tolong. Kalau memang hutang ini masalah berat ya, masalah berat. Orang yang mati syahid aja dosanya semua diampuni kecuali hutang. Nah, tapi kalau hutang negara kan kita bukan kita yang hutang. Kayak negara kita hutang, saya pun nggak ridho dia hutang gitu. Janganlah hutang-hutang terus. Nah, yang sen, yang ini menteri-menterinya, nah, maka itu kulukum mas'ul, wa kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap siapa-siapa yang kalian pimpin. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban di keluarganya nanti, anak dan istrinya. Seorang presiden pun akan diminta tanggung jawab oleh rakyatnya. Jadi maka itu orang-orang dulu itu kalau menjadi Amirul Mukminin, jadi pemimpin, takut, mereka nggak mau menjadi keadilan, bodi, mencari hakim, mereka nangis-nangis, mereka nggak mau. Soalnya Imam Ahmad bin Hambal itu sampai dipukul, sampai dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun, hanya dia disuruh menjadi qadhi, tidak mau. Karena apa? Karena takut akan diminta pertanggungjawaban. Jadi yang diminta pertanggungjawaban siapa? Ya para presiden dan para menteri-menterinya yang akan diminta. Takkanlah rakyat kecil yang tak punya kekuasaan apa-apa, tak mampu apa-apa, kita mau protes juga nggak bisa, kita mau ini nggak bisa, kita mau bayar juga nggak mampu. Akhirnya kita yang kena. Macam mana? Nah, tapi ini nanti biar persidangan di hadapan Allah yang kita nggak tahu apa-apa. Katanya dia warga akan paling nggak 15 juta sekarang. Ini juga Ada apa? Oke, kita tutup insya-Allah dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah memberkahi kita semua yang hadir di majelis ini insya-Allah. Semua sahibul baitnya, Ustazah Nawiranya dan semua yang hadir, puan-puan yang ada di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat insya-Allah, orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada ahli ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah mengumpulkan kita di surga bersama para orang-orang yang berilmu insya-Allah, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.